Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu proses yang terjadi dalam tumbuhan, yaitu bagaimana air bisa terserap masuk ke dalam akar dan akhirnya menuju ke xilem. Nah, ini ilustrasi yang pertama, yaitu tentang sel rambut akar atau root hair cell, yang tentunya adalah sel utama yang berperan untuk penyerapan air. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Dari sel ini tentu memiliki sitoplasma, lalu memiliki vakuola yang nanti akan berisi air dan garam mineral, lalu ada nukleus, kemudian ada dinding selnya. Nah, di sekitarnya terdapat partikel tanah. Di sekitar partikel tanah, kalau di ilustrasi ini berwarna biru, itu adalah lapisan tipis air. Nah, lalu ada juga lapisan di luar dari dinding sel yang kita sebut dengan cell surface membrane ya, dari rambut akar ini. Nah, lalu prosesnya seperti apa? Nah, yang pertama prosesnya, nah kita perlu tahu bahwa rambut akar itu ya adalah perpanjangan atau elongasi dari sel epidermis. Nah, berbentuk seperti tabung yang memanjang seperti itu dan bertumbuh di antara partikel tanah dan berada dalam kondisi yang berdekatan sekali dengan partikel tanah. Nah, itu adalah struktur dari rambut akar. Nah, lalu di sekitar partikel tanah tersebut, itu kita tadi sudah bahas sedikit ya, terdapat lapisan tipis atau film ya. Film itu adalah lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini adalah lapisan tipis dari cairan yang sifatnya itu encer atau dilute ya. Nah, dan ini mengandung garam mineral seperti itu. Nah, lalu proses yang berikutnya, nah, kita juga perlu melihat bagaimana nantinya air itu akan masuk sampai menuju ke xilem. Nah, di sini kita juga akan lihat dulu bagian-bagiannya dari ilustrasi yang kedua ini. Nah, yang pertama yang di panah berwarna biru itu adalah ilustrasi untuk air yang masuk ke dalam sel rambut akar. Nah, ini adalah sel rambut akarnya. Kemudian ada lapisan piliferus ya. Lapisan piliferus ini kedap air. Kemudian, nah ini adalah lapisan korteks yang cukup panjang sebelum dia menuju ke bagian yang disebut dengan xilem. Kemudian berwarna ungu ada phloem, tapi itu tidak ada kaitannya dengan perpindahan air seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan prosesnya? Nah, kita lanjut ke proses yang ketiga. Setelah kita tahu bagaimana struktur dari rambut akar dan bagaimana kondisi partikel tanah. Nah, kita bisa lihat bahwa RHC ini root hair cell ya. Jadi isi atau cytoplasm dari root hair cell itu merupakan larutan yang sifatnya concentrated atau berkonsentrasi tinggi ya, sehingga memiliki potensial air yang lebih rendah dibandingkan cairan yang menyelimuti partikel tanah. Nah, sehingga oleh karena osmosis, air yang ada di sekitar partikel tanah tersebut itu akan masuk ke dalam sel melalui osmosis seperti itu ya. Tentunya sel ini adalah sel rambut akar. Nah, kemudian ketika air masuk ya ke dalam sel rambut akar, nah cairan sitoplasma dalam rambut akar itu menjadi lebih encer. Nah, sehingga cairan sitoplasma dari sel A di sini itu akan memiliki potensial air yang lebih tinggi dibanding sel sebelahnya, yaitu sel B. Nah, sehingga air akan berpindah ke sel B secara osmosis juga. Nah, lalu proses yang berikutnya, nah karena sekarang sel B sudah jadi lebih encer dibandingkan dengan sel C ya, dengan proses yang sama seperti tadi, maka air akan kembali berpindah dari sel B menuju ke sel C ya, secara apa? Tentu secara osmosis, dan seterusnya sampai akhirnya air itu bisa mencapai xilem. Jadi proses di mana air diserap mulai dari rambut akar sampai akhirnya dia menuju ke xilem itu semua terjadi secara osmosis seperti itu. Nah, lalu selain air
tumbuhan tentu juga menyerap garam mineral. Nah, bagaimana tumbuhan menyerap garam mineral? Nah, prosesnya itu yang pertama tentu melalui transport aktif. Ya, kita tahu transport aktif itu adalah transport zat yang melawan gradien konsentrasi, ya. Dan ini terjadi saat konsentrasi ion atau garam mineral dalam larutan, ya, atau cairan yang menyelimuti permukaan tanah, ya, partikel tanah itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan sitoplasma dari root hair cell, ya, sehingga dia butuh energi untuk memindahkan garam mineral itu. Makanya prosesnya secara transport aktif seperti itu, ya. Kenapa harus transport aktif? Karena itu prosesnya menyerap ion, ya, melawan gradien konsentrasi sehingga butuh energi. Nah, dan energinya tentu datang dari proses respirasi, ya, yang terjadi di mitokondria. Dari mana? Ya, tentu di sel-sel rambut akar tadi juga punya mitokondria, ya. Nah, kemudian cara lainnya itu bisa juga dengan difusi. Nah, ini terjadi kalau konsentrasi dari ion-ion yang ada di larutan yang menyelimuti atau cairan yang menyelimuti partikel tanah itu, nah, itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi ion yang ada di dalam sel rambut akar. Nah, sehingga bisa berpindah secara difusi dan tidak perlu energi. Nah, tapi yang paling sering terjadi adalah secara transport aktif, ya. Nah, lalu kita sudah lihat bagaimana tadi prosesnya. Nah, kita juga perlu tentunya melihat bagaimana sebenarnya rambut akar itu beradaptasi untuk proses ini, yaitu proses penyerapan air, ya. Nah, kita akan lihat dari struktur dan fungsinya. Nah, ini adalah gambar dari rambut akar yang sangat kecil sebenarnya, ya, bahkan itu sebesar yaitu sel begitu, ya, sehingga sebenarnya itu nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Ini masih ada bagian yang lebih kecil lagi dari ini. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kita bisa lihat bagaimana adaptasinya. Nah, yang pertama, ya, struktur dari rambut akar sendiri itu tuh panjang dan sempit, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan perbandingan atau rasio antara luas permukaan dengan volumenya, ya. Sehingga semakin besar rasio luas permukaan terhadap volume dari rambut akar, yang tentunya jumlahnya nggak cuma satu, ya, tapi banyak sekali di dalam setiap cabang-cabang akar. Nah, itu akan menambah laju dari penyerapan air dan garam mineral seperti itu. Nah, kemudian adaptasi yang kedua. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa sel rambut akar itu memiliki cell surface membrane, ya. Jadi ada membran lagi, ya, di luar dari dinding selnya. Nah, ini membantu untuk mencegah sitoplasma, ya, cairan isi dalam sel rambut akar ini untuk keluar, ya, untuk bocor seperti itu, ya. Dan ini memiliki potensial air yang lebih rendah dalam dibandingkan dengan cairan yang ada di sekitar partikel tanah. Nah, sehingga ini memastikan bahwa air itu pasti akan berpindah masuk ke dalam sel rambut akar melalui osmosis. Itu fungsinya. Nah, kemudian adaptasi yang berikutnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana sel rambut akar ini memiliki banyak mitokondria. Nah, untuk apa mitokondria? Itu untuk menyediakan energi dari respirasi, ya. Dan respirasinya untuk apa? Untuk transport aktif dari perpindahan ion atau garam-garam mineral, ya. Seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini.